Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul 'alim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tahiyatus salam, tahiyatul barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dinin kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan karunia-Nya kenikmatan berupa kesehatan, berupa keimanan yang diberikan kepada kita semuanya. Kita bisa diberikan kesempatan untuk hadir dalam kegiatan mabit, dalam kegiatan kajian di rumahnya Allah Subhanahu wa taala ini. Kita berdoa, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita semuanya, memberikan ampunan kepada kita semuanya, dan juga kita berharap agar senantiasa Allah menuntun, membimbing kita agar di dalam kehidupan yang kita jalani ini diberikan selalu tuntunan, bimbingan, rahmat, dan juga keberkahan, sehingga dalam menjalani kehidupan ini kita bisa diberikan ketenangan lahir dan batin, diberikan selalu kemudahan, kelancaran dalam menjalani hidup sesuai dengan aturan-aturan Allah, dan Allah pun ridho terhadap apa yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan akhwat fillah rahimakumullah, pada malam ini kajiannya temanya spesial. Ya. Spesial pakai telur ya? Pakai. Kelihatan apa? Hobi mantap gitu ya. Baik, temanya terkait dengan Al-Qur'an Al-Karim, tentang the miracle of Quran, tentang keajaiban Al-Quran Al-Karim. Ikhwan akhwat fillah, seperti biasa sebelum kemudian kita memasuki kajian pada malam ini, izinkan saya mau memberikan pertanyaan kepada teman-teman semuanya. Silakan teman-teman bisa menjawab beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Pertanyaan pertama adalah, jawabnya cuma pakai angka gitu ya, dari angka 1 sampai dengan angka 10. Angka 1 menyatakan diri sesuatu yang tidak nyaman, tidak baik, pokoknya sesuatu yang gak bagus lah ya. Sedangkan angka 10 itu nilai yang bagus, nilai yang baik, nilai yang maksimal dalam aspek kebahagiaan, kenyamanan, dan lain sebagainya. Dan silakan dipilih dari angka 1 sampai dengan angka 10. Pertanyaannya adalah, tapi ini bukan kuis ya, jadi bukan door prize. Tapi ini ketika teman-teman jawab dan menjawabnya juga dengan jujur, nanti akan menggiring teman-teman untuk memahami apa yang nanti akan dibahas pada kesempatan malam ini lebih kuat. Yang pertama adalah, apakah Anda atau apakah teman-teman sendiri merasa nyaman dalam menjalani hidup? Dipilih angka 1 sampai dengan angka 10. Oke, pertanyaan kedua, apakah sering Al-Quran Al-Karim dijadikan tambatan pertama kali
ketika menghadapi masalah. Angka 1 berarti sangat tidak digunakan, sedangkan angka 10 itu sangat digunakan. Pertanyaan terakhir, yakinkah Anda ketika membaca Al-Quran Al-Karim, kehidupan ini akan menjadi jauh lebih mudah? Cukup 3 pertanyaan saja ya, karena kita tidak sedang lagi ujian. Baik teman-teman, pada kesempatan malam ini berkisar mengenai keajaiban daripada Al-Quran Al-Karim. Izinkan kita simak dulu, kita baca dulu satu ayat yang kita sama-sama sudah hafal dan boleh dibaca ya. Surahnya surah Al-Baqarah, ayatnya ayat 255. Nah, ini sudah sangat familiar sekali ayat ya. Ya, kursi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ikhwan fillah jamaah sidang Saturday yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara mengenai Al-Qur'an Al-Karim, kadang-kala kita mengungkapkan bahwa Al-Qur'an ini adalah pedoman hidup kita. Namun ketika ditanya apa yang pertama kali dilakukan ketika seseorang itu mendapati sebuah problematika yang dia hadapi, apakah kemudian dia membuka Al-Qur'an Al-Karim atau jangan-jangan dia melakukan tindakan mencari informasi bahkan menjauh daripada Al-Qur'an Al-Karim. Kalau kemudian kita menganalogikan, misalnya kita berada di suatu tempat yang asing dan kita membutuhkan yang namanya peta, maka kita akan selalu buka peta itu dong
Ya kalau sekarang kan ada peta digital gitu ya, bahkan dia bisa bersuara kan. Kita berkeyakinan peta digital itu atau peta yang besar yang kita bawa kemana-mana itu memberikan solusi dari pencarian tempat yang sedang kita cari. Padahal belum tentu kan. Bahkan seringkali ya, kita sering gunakan peta digital itu kadang-kala malah nyasar gitu. Benar ya? Kadang-kala malah mana nggak jelas gitu ya. Bahkan jalan yang kemudian kita tuju harus balik kanan lagi gitu. Tapi kita yakin dengan itu. Kita melakukan bahkan berkali-kali ke tempat yang lain pun kita masih mempercayakan itu. Padahal belum tentu ya seperti itu. Nah, dalam aspek kehidupan sehari-hari gitu, kadang-kala kemudian itu tidak dilakukan terhadap Al-Quran Karim. Yang kita katakan bahwa Al-Quran ini adalah pedoman hidup kita. Yang kita katakan bahwa Al-Quran ini adalah petunjuk. Memang di dalam Al-Quran sini sebutnya hudalil muttaqin ini. Jadi memang akan menjadi petunjuk di dalam surah Al-Baqarah. Manakala memang dia itu ada iman dalam hati, akan menjadi peta, akan menjadi petunjuk, akan menjadi solusi. Manakala seseorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru Al-Quran yang kita baca ini bercahaya. Al-Quran yang kita baca ini menjadi kekuatan yang besar untuk menuju kita melampaui masalah yang sedang kita hadapi. Karena sejujurnya orang itu kalau hatinya sedang bersih, membaca ayat Al-Quran Karim berulang-ulang kali, dia akan mendapatkan inspirasi baru. Coba teman-teman, juz 30 saja ya. Sebagian besar kan kita sudah hafal juz 30 ya. Sebagian yang lain 30 juz, sebagian yang lain juz 30. Sebagian lagi juz Al-Fuqar, ya. Ada juz Melon dan lain sebagainya. Ketika kita baca ulang saja juz 30. Contoh misalnya surah Al-Ikhlas saja gitu ya. Betapa kemudian kita akan mendapati surah Al-Ikhlas ini begitu mempesona. Bagaimana kemudian kita mendapati keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Misalnya contoh ya di dalam apa namanya? Surah Al-Ikhlas misalnya. Surah Al-Ikhlas sudah hafal semua sih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Baru sampai di ayat itu saja. Kalau kita baca ulangnya dengan hati yang jernih, kalau teman-teman yang suka mencari tempat untuk mencari ketenangan, ya, gitu kan? Kalau anak-anak muda kan mencari ketenangan, gitu ya, buat healing, ya. Mencari tempat yang sunyi, mencari tempat yang lebih tenang. Makanya kan sebagian besar, sebagiannya itu ada yang memang dia larinya ke hutan gitu ya, untuk kemudian ngadain camping, terus kemudian tadabbur alam. Di situ mendapatkan situasi dan kondisi yang hening dan nyaman. Kalau dalam kondisi yang tenang kita baca surah Al-Ikhlas saja, kemudian kita membaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, di mana kemudian kita akan mendapati ayat yang keduanya Allahus samad, Allah yang kepadanya bergantung segala sesuatu. Pertanyaan yang muncul dalam hidup kita, keterikatan kita terhadap Allah kayak gimana? Kalau kita menyatakan diri bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tempat kita bergantung, kalau kita ketemu dengan masalah, siapa yang kita ingat pertama kali? Siapa yang kita minta pertolongan pertama kali? Apakah Allah ataukah makhluknya? Siapa yang kemudian kita, nah ini dengan hadirnya
hari ini orang itu ketika menemukan problematika itu kemudian muncul kan, bagaimana sih cara memecahkannya? Sehingga yang terjadi adalah dalam pemikiran orang, kalau dia punya masalah maka harus cari tahu kan gitu. Sehingga yang terjadi adalah pengetahuannya banyak, tapi amat rugi sekali kalau pengetahuan yang dia miliki banyak tapi nggak bisa menyelesaikan solusi, nggak bisa menyelesaikan masalah. Dia nggak ketemu solusi, pengetahuannya banyak, tapi dari pengetahuan yang dia miliki tidak bisa melahirkan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Kan itu aneh. Coba hari ini kan luar biasa gitu ya. Kita tinggal gampang pada hari ini kan, disodorkan dengan teknologi pada hari ini. Sekarang mau, misalnya teman-teman mau belajar bikin nasi goreng misalnya, bikin nasi goreng yang paling enak misalnya. Terus kemudian kita dapat resepnya kan gitu. Pertanyaannya, kita bisa nggak nikmati nasi goreng yang enak itu? Hah? Bisa? Nggak bisa kalau nggak dimasak. Ya nggak? Kita tahu kan bahan-bahannya apa gitu kan ya. Terus kemudian caranya kayak gimana tahu kan? Tapi nggak akan bisa kita nikmati masakan nasi goreng itu. Walaupun itu nasi goreng yang terenak gitu, kita tahu resepnya, oh kayak gitu doang. Tapi kita nggak bisa makan, kenapa? Karena nggak dimasak. Cuma tahu doang. Nah hari ini ada juga orang yang begitu model. Dia cuma cari tahu doang, cari tahu gini dan sebagainya, tahu banyak, tapi yang dia ketahui banyak itu tidak membawa dirinya bisa menyelesaikan masalah, bahkan nambah masalah. Apa yang kemudian menyebabkan orang itu tidak bisa menemukan solusinya, malah nambah masalah baru? Karena dia secara batinnya itu tidak dalam kondisi yang tenang. Dan orang-orang yang bisa mendapatkan ketenangan itulah adalah orang-orang yang di sana itu diberikan sama Allah Subhanahu wa taala itu sakinah, sakanah. Dan orang-orang yang sakinah itu hanya akan Allah berikan kepada orang-orang yang taat sama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar bisa mendapatkan ruhiyah yang tenang? Tidak lain dan tidak bukan orang itu sering membaca Al-Quran. Orang itu sering berinteraksi dengan Al-Quran. Maka apapun yang berinteraksi dengan Al-Quranul Karim, maka itu akan jadi mulia. Bagaimana suatu kota yang tadinya kota tersebut kota yang di sana banyak sekali kejahatan, kemudian menjadi mulia. Bahkan sampai hari ini berjuta-juta orang itu datang ke kota tersebut. Karena apa? Karena diturunkannya Al-Quranul Karim di mana? Di kota Mekah sama kota Madinah. Jadi mulia. Kertas itu akan jadi mulia manakala kemudian Al-Quran ditulis di atasnya. Kita kan tidak berani misalnya kertas kosong ya, kemudian tulis di situ ayat Al-Quran, terus kemudian kita taruh sembarangan, berani? Berani gitu. Kenapa? Karena kita menghargai kertas yang tadinya kosong. Ya kosong kalau diinjak itu juga nggak apa-apa kan, kosong. Tapi ketika di situ sudah tertulis ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ketika di situ tertulis Al-Qur'anul Karim, maka kertas yang tadinya nggak ada apa-apanya itu menjadi mulia. Coba bayangkan ketika Al-Quran itu ada di hati kita, ada di pikiran kita. Maka orang-orang yang kemudian dia sering berinteraksi dengan Al-Quranul Karim, maka dia akan sering-sering ke Al-Quranul Karim. Dia akan senang bukan hanya membaca Al-Quran, tapi kemudian terjemahannya, tapi kemudian tafsirnya, dan kemudian dia belajar secara talaki, langsung dia bertemu dengan guru yang memang paham dengan Al-Quran Karim.
Untuk apa? Untuk bisa mendapatkan kenikmatan, ketenangan, dan akhirnya apa? Hudan lil muttaqin. Al-Quran ini di hudan lil muttaqin, menjadi petunjuknya bagi orang-orang yang bertakwa. Maka teman-teman, kalau sampai pada hari ini ketika baca Qur'annya itu seringnya lebih sering nguap, baru juga berapa ayat ya? Astagfirullahaladzim, banyak astagfirullahaladzim ya gitu. Apalagi puntennya, punten benar. Si kotak, sini, di sini udah gitu ini ada notifikasi ya yang bunyi. Baru juga satu ayat ini. Ininya makanya jangan di sini, tapi ininya gini ya. Scroll ini gini aja gini. Malah lebih lama mana ayatnya? Lebih lama buka HP-nya dibanding Al-Quran. Katanya mau connect sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya mau memberikan ketenangan hidup kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kemudian yang terjadi adalah kita malah jauh dari Allah. Atau misalnya di sini ada aplikasi Al-Qur'annya gitu. Seberapa sering sih kita buka aplikasi Al-Qur'an di sini dibandingkan aplikasi sosmed? Berapa sering? Gak usah dijawab lah, jawab sosmed aja ya. Bahkan Ustaz, anama ada aplikasi tafsir. Kitab-kitab tafsir itu semua ada nempel di sini. Ada punya bahasa Arab bahkan. Cuma bertanya ini bukan? Cuman mejeng doang gitu kan. Jadi kalau ada yang bertanya, kamu punya di itu nggak punya kan? Tapi dibuka kan? Nah inilah yang kemudian bagaimana akhirnya Al-Quran ini menjadi sahabat? Bagaimana Al-Quran ini menjadi solusi? Bagaimana Al-Quran ini menjadi sesuatu yang bisa membuat energi orang itu kemudian bisa mentenagai orang untuk kemudian bisa menyelesaikan problematika yang dihadapi. Contoh saja, ayat yang tadi kita baca, ayat kursi. Berapa sering kita baca ayat kursi? Saya pikir yang di sini sudah sangat sering kan kita baca. Pertanyaan sederhananya, seberapa jauh kedalaman kita memahami ayat kursi? Kadang-kadang ngejar zikir pagi, zikir sore, itu pun ya tadi ya, karena sudah saking hafalnya, sambil gini nih HP, sosmed, Instagram, scroll. Nah inilah yang kemudian menjadikan seseorang interaksi dengan Al-Quranul Karim bukan interaksi, itu bukan ada satu koneksi. Inilah yang kemudian menyebabkan seseorang itu dia amat aneh maksud saya. Amat aneh manakala kemudian dia mengaku dirinya punya pengetahuan banyak, tapi pengetahuan yang dimiliki tidak mampu menyelesaikan permasalahan itu. Alangkah mirisnya kalau seseorang mengatakan dirinya itu sebagai orang mukmin, orang yang beragama Islam, tapi hatinya lebih sering merasa cemas dibandingkan merasa tenang. Ada orang atau ada sesuatu yang miris ketika dia mengatakan diri, saya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya meyakini Rasulullah SAW itu adalah Rasul, saya meyakini Al-Quran ini adalah petunjuk hidup. Tetapi kemudian yang terjadi adalah dia tidak yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka teman-teman sudah bisa dijawab ya tadi 3 pertanyaan yang saya ajukan di awal. Itu tolak ukur yang kemudian kita bisa ukur. Sejauh mana kedalaman kita untuk bisa berinteraksi dengan Al-Quranul Karim yang menyebabkan kita itu mendapatkan sesuatu yang amazing, sesuatu yang
wow, sesuatu yang membuat kita itu merasakan tenang. Oke, saya bacakan ya tentang artinya dari ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Saya bacakan arti langsung saja. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia maha tinggi maha besar. Kalau kita baca ini dan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harusnya seseorang itu tidak akan merasakan kecemasan dalam hidup, tidak merasa frustasi, tidak merasa kesepian, tidak merasa nanti rezekinya kayak bagaimana, nanti jodohnya ketemu enggak ya, kayak gimana, rumahnya gimana, bentuknya kayak gimana. Tidak lagi galau dan gelisah terhadap sesuatu yang belum terjadi, dan juga tidak kursi. Dia kemudian secara sadar, oh iya, Allah itu urus seluruh kebutuhan makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengantuk dan juga tidak tidur, mengurusi segala sesuatu. Urusan-urusan tentang makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu. Maka secara persis kebutuhan kita masih benar yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang kemudian menjadi bermasalah adalah keterhubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keterikatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang menjadi lemah. Padahal lisan kita sering mengungkapkan Allahu Samad, Qul huwallahu ahad, Allahu Samad, berkali-kali itu baca surah Al-Ikhlas, tapi hatinya tidak terkonek dengan sesuatu yang dia baca. Maka disinilah yang kemudian perlu kita renungi bersama sampai usia kita masing-masing pada hari ini. Sudahkah kita merasakan kenikmatan ketika membaca Al-Quran? Sudahkah Al-Quran ini menjadi sahabat kita? Kalau kita nggak baca pada hari itu tuh kayaknya ada sesuatu yang kurang. Pertanyaan sederhananya, kalau dia mukmin, ada nggak sih dia nggak baca Quran? Mungkin dia nggak baca Quran. Nggak mungkin, teman-teman. Karena saat sholat baca Quran nggak? Baca. Berarti kalau dia nggak baca Quran berarti dia sholat gitu. Tapi apakah itu cukup? Tidak cukup. Belum lagi pada saat sholat gimana? Apakah khusyuk? Kadang-kadang kan saat sholat juga ingatan yang lain gitu. Sudah sholatnya tidak khusyuk, di luar daripada sholat, kemudian orang tersebut pun tidak membaca Al-Quran. Maka disinilah kemudian kita perlu ada satu penyadaran. Ini ngomong-ngomong sudah akhir tahun apa awal tahun? Akhir ya, akhir tahun sekarang gitu ya. Gak terasa ya, baru juga kemarin Januari, sekarang sudah September sekarang sudah Desember gitu. Umur sudah berkurang. Nah inilah yang kemudian kalau orang itu tidak menyadari bahwa perjalanan waktu itu terus menggerus daripada umur seseorang, maka kemudian kita mesti renungi bagaimana kedekatan kita dengan Al-Quran sampai hari ini. Apakah semakin jauh ataukah semakin dekat? Apakah kemudian kita merasakan kenikmatan ketika kita membaca Al-Quran, atau minimal mendengar Al-Quran itu kita merasa lebih tenang,
Mendengar Al-Quran itu kita merasa lebih syahdu. Mendengar Al-Quran itu kita merasa lebih nikmat. Apalagi sampai kemudian kita mendengar Al-Quran, membaca Al-Quran, kita bisa meneteskan air mata ke ayat-ayat yang berhubungan dengan sesuatu yang mengingatkan kita terhadap dosa, atau kita merasakan bahagia yang sangat luar biasa manakala kemudian kita mendapati kita sedang membaca ayat-ayat Al-Quran yang itu memberikan kabar gembira. Nah, inilah yang kemudian kita mesti renungi bersama perjalanan sampai dengan usia masing-masing ini. Bagaimana kita meyakini itu semua? Bagaimana kemudian kita berinteraksi dengan Al-Quran Al-Karim? Jangan sampai lisannya itu mengucapkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi hatinya itu sama sekali tidak merasakan itu semua. Nah, inilah yang kemudian perlu kita sadari sejauh perjalanan kehidupan ini, dan inilah yang kemudian menghantarkan kita pada kajian malam ini agar kita merasa terkoneksi dengan Al-Quran Al-Karim. Mungkin itu ya gambaran materi pada kesempatan malam ini. Untuk kemudian silahkan saya kembalikan ke MC. Ini ada diskusi. Ada ya? Untuk lebih menguatkan pengayaan dari materi yang saya sampaikan terkait dengan tema malam ini. Sebenarnya temanya ini besar sekali ya, size-nya, ukurannya besar banget. Tapi saya coba mensiurkannya ya. Mudah-mudahan bisa teman-teman pahami dan bisa dapat intisari dari apa yang saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke MC untuk dibuka termin pertanyaan. Tafadhol. Ya, barakallah kepada Ustaz Ridwan yang telah menyampaikan materi pada malam hari ini. Mungkin untuk lebih jelasnya atau teman-teman Iwan dan Awal mungkin ada yang ingin ditanyakan atau tidak dimengerti pada kesempatan pada malam hari ini, bisa untuk ditanyakan langsung. Untuk Iwan terlebih dahulu mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ada? Saya akan dulu Pak Awal, silakan untuk cari ya. Cari pertanyaannya. Awal ada? Boleh yang di tengah deh. Tolong tanya kalau ada, boleh aja. Waalaikumsalam. Misalnya kita punya hafalan gitu, terus alhamdulillah semakin bertambah, cuman karena sifatnya manusia itu ya kelebihan gitu, suka lalai gitu, jadi suka tertinggal pekerjaannya seperti itu. Terus ketika mengerjakan kembali merasa kalau hafalan yang sebelumnya itu hilang. Nah, yang dipertanyakan adalah ketika kita menghafal hafalan yang sebelumnya itu yang telah lupa itu akan menjadi sebuah dosa atau hanya akan menghilangkan keberkahan dari hafalan kita. Seperti itu. Jazakallahu. Baik, saya jawab dulu ya. Karena saya tadi minta ke panitia ini, saya bawa ini. Begini teman-teman. Ini katakan orang ya, bulat ini orang. Pokoknya orang ya. Sedangkan ini HP. Kalau hari ininya ketinggalan di rumah, rasanya gimana? Cemas, menyesal, apa? Gemeteran gitu.
Apalagi semua, bahkan sekarang ada anekdot lebih baik ketinggalan dompet dibanding ketinggalan, karena semuanya ada di. Kenapa bisa sampai begini? Satu yang lain yang bisa jawab ya. Ini kita manusia, ini kan tadi Al-Quran. Kalau kita sehari nggak connect sama ini, kira-kira rasanya gimana? Sama nggak rasanya kita seperti ketinggalan HP? Sama nggak rasanya kita seperti nggak baca Al-Quran, seperti nggak ngafalin Al-Quran, seperti nggak tadabbur Al-Quran? Rasanya sama atau beda? Padahal kita mengaku dan kita memahami bahwa Al-Quran ini adalah petunjuk. Kalau petunjuk itu gimana rasanya? Petunjuk perlu nggak dibawa-bawa? Kalau sudah hafal berarti nggak perlu bawa-bawa ya. Tapi tetap butuh dibawa kan, biasa pun hafal juga gitu kan. Kadang-kala ya tetap kita butuh petunjuk. Kenapa? Karena memang kita ada rasa tidak keyakinan itu ya, kalau tidak ada petunjuk. Nah petunjuknya alatnya itu sudah dikasih, yakni Al-Quranul Karim, yakni sunnah, hadis, dan juga dari ijma dan lain sebagainya, kias dan lain sebagainya. Nah kembali ke aspek kesini. Ketika kita berbicara tadi apakah dosa dan sebagainya, kalau kita ngelihat ke hukum dosa, kan begitu. Nah, tapi oke lah, mungkin kita kadang-kala ada orang yang kalau ngomongin dosa kayaknya berat banget gitu ya. Kita bicara begini saja, kita semua paham kan bahwa satu huruf di dalam Al-Quran itu satu huruf ya, itu ngapain? Mendatangkan apa? Mendatangkan satu huruf yang kita baca itu mendatangkan berapa? 10 kebaikan. Artinya apa kalau 10 kebaikan itu? Kebaikan itu apa sih? Kebaikan apa? Masa nggak ngerti baik? Pasti bukan baik ya. Yang belum punya jodoh ketemu jodoh baik bukan? Baik. Yang sekarang sedang mengharapkan rezekinya bertambah secara finansial baik bukan? Baik. Yang tadinya sakit sekarang jadi sehat baik bukan? Kebaikan itu nggak dikasih tahu judulnya ini kebaikan apa yang didapat, tapi namanya kebaikan. Kalau teman-teman misalnya gini ya, siapa yang datang maghrib dikasih duit 2 juta seorang, kira-kira gimana? Nih panitia teman berjuang pengumuman gitu. Siapa yang mendaftar maghrib maka per orang dikasih 2 juta, kira-kira penuh nggak ini masjid? Wow, pasti langsung daftar ini. Walaupun teman-teman misalnya membatasi kuotanya kan, itu yang daftar bisa jadi melebihi banget dari kuota yang. Kenapa? Karena ada berapa? Duit 2 juta. Satu huruf mendapatkan. Tapi kenapa? Dan apakah tidak tahu? Bisa jadi nggak tahu kan? Dapat 10 kebaikan. Uang tadi duit itu salah satu kan kebaikan. Coba kalau kita kemudian renungi, kebaikan itu banyak nilainya. Kalau kemudian orang itu membaca atau menghafal Al-Quranul Karim dengan segala levelnya ya, karena masing-masing kan punya kemampuan gitu ya, untuk membaca, untuk menghafalnya, dan sebisa mungkin untuk bisa mengaplikasikannya kan begitu. Maka kita akan mendapatkan keberuntungan yang banyak sekali yang kita bisa dapetin. Kalau tadi cuma dapat 2 juta saja, orang begitu banyak sekali yang berbondong-bondong.
Bayangkan ini yang hasilnya adalah yang punya dunia ini, yang punya alam semesta ini, dengan kebaikan yang spesial diberikan kepada orang-orang yang membaca Al-Quran. Maka di titik inilah yang kemudian kita bisa renungi kembali. Jauh sebelum berbicara ini dosa, ini enggak ini. Jauh sebelum berbicara apakah kemudian akan secara aspek hukumnya kayak gimana dan sebagainya. Kita bicara dulu dari aspek secara perasaan dan logika saja. Kita akan mendapati situasi itu rugi banget dong kalau gitu. Kalau saya menyia-nyiakan sehari tidak membaca Al-Quran, kalau sehari saya tidak bisa untuk menambah atau untuk mempertahankan. Karena kadang-kadang memang mempertahankan itu jauh lebih sulit dibandingkan untuk ziyadah, dibandingkan untuk menambah. Untuk mempertahankan kadang-kadang memang butuh orang yang menyimak juga jauh lebih serius. Bahkan kalau sudah lupa sama sekali, nah ini juga akan berat juga untuk kemudian mulai lagi. Maka kira-kira gambaran kayak gitu ya. Yang paling inti sih mudah-mudahan saya tuju yang ini gitu ya. Kalau ke HP saja kita merasa kehilangan betul, sampai stres, sampai deg-degan, sampai tremor kadang-kadang. Kenapa? Kehilangan Al-Quran Karim di dalam jiwa kita, di dalam pikiran kita tidak merasakan kecemasan yang sama. Harusnya kita merasa cemas kalau kita hari ini kurang baca Quran. Kita harusnya merasa gelisah kalau hari ini kita kurang berinteraksi dengan Al-Quran. Kenapa? Karena berarti kita sedang tidak mendapatkan banyak kebaikan dari Allah. Berarti kita sedang nauzubillah ya, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak diberi kesempatan untuk bisa membaca Al-Quran. Nah inilah yang kemudian perlu kita renungi, perlu kita sadari semaksimal mungkin dan menjadi satu resolusi. Resolusi nggak usah banyak-banyak makanya. Resolusi suka ada 10, 20, tapi resolusinya hampir sama tahun ini sama dengan tahun kemarin, karena nggak terwujud. Maka mulailah coba benahi dengan interaksi kita dengan Al-Quran kayak gimana. Yang hari ini belum, kalau dari riset memang agak mengerikan juga gitu ya. Kondisi mayoritas Muslim di negeri kita interaksi dengan Al-Quran Karim baca saja itu masih sedikit sekali yang bisa membaca Al-Quran dengan baik dan lancar. Maka tidak usah malu-malu, tidak usah ragu-ragu untuk kemudian walaupun misalnya cuma bicara belajar lagi dengan Iqra, belajar lagi dengan yang paling mendasar, ketika ada kesempatan itu lakukan. Kenapa? Karena tadi ini kebaikan yang kita akan dapatin itu jauh lebih dibutuhkan oleh kita. Bukankah dalam keseharian kita amat butuh pertolongan Allah? Bukankah dalam keseharian kita amat butuh yang namanya kebaikan-kebaikan itu dihadirkan untuk bisa melampaui kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Jadi jangan sampai setiap hari itu ngerasanya sulit gitu ya. Kenapa? Karena bisa jadi kurang baca Al-Quran. Allah a'lam bishawab. Gitu ya kira-kira. Ya, baik, untuk Iwan sudah ada, kan ada siapa? Boleh dua siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Ridwan Arif Ustaz. Izin bertanya,
ada nggak sih cara agar kita mengikhtiarkan segala sesuatu dengan Al-Quran? Misal pengambilan keputusan mengenai jodoh, pekerjaan, ataupun kehidupan gitu, agar kita tuh tidak salah langkah gitu. Ada nggak cara untuk mengikhtiarkan segala sesuatu dengan Al-Quran tuh? Terima kasih. Baik. Ya, boleh. Jadi kalau lupa diingetin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ustadz, nama saya Abdul, saya dari Cikampek. Mau izin bertanya, apakah ada doa di dalam Al-Quran atau tips and trick ketika kita sakit hati sama orang dan nggak mau ketemu lagi sama orang, itu harus cut off lah, kasarnya seperti itu. Tapi di kehidupan nyata kita setiap hari selalu harus berinteraksi sama orang tersebut. Itu bagaimana tipsnya biar hati kita senantiasa lapang, senantiasa lega, tidak lagi diliputi rasa marah dengan hal-hal yang udah pernah dia lakukan sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya tulis pertanyaan dulu. Baik, saya jawab ya. Yang pertama, ini sebenarnya ada nggak sih? Ada, dan memang harus. Ilmunya namanya tadabbur. Jadi aspek kita memahami Al-Quran atau bahasa sederhananya gini, titik kita berinteraksi dengan Al-Quran yang level paling mendasar itu adalah membaca. Level paling mendasar di sini bukan berarti gini ya, tahapan awal. Jadi kita itu akan mendapat titik Al-Quran ini menjadi hudan lil muttaqin dalam surah Al-Quran gitu ya. Titik step awalnya itu adalah interaksi kita dengan membaca Al-Quran Al-Karim. Baca. Step yang kedua adalah terjemah. Nah, di step yang pertama, kedua, dan seterusnya itu harus ada guru. Belajar dengan guru Al-Quran Al-Karim. Untuk kemudian kita ketika membaca juga harus sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid, gitu kan. Terus kemudian belajar lagi lebih dalam. Bagaimana kemudian kita bisa memahami Al-Quran Al-Karim. Akhirnya kita bisa belajar kemudian terjemahan. Saya sarankan ketika teman-teman punya Android misalnya, ada aplikasi Al-Quran digitalnya dari Departemen Agama. Itu sudah cukup standar yang kemudian kita bisa gunakan dalam proses memahami terjemahan. Meskipun dalam bahasa kita sendiri belum sanggup untuk menjelaskan dari kaidah huruf per huruf atau kalimat-kalimat di dalam Al-Quran sendiri. Tapi setidaknya itu kita akan bisa lebih dekat dengan Al-Quran. Dan proses selanjutnya adalah tadabbur. Bagaimana dari apa yang kita baca, yang kemudian orang itu sudah merasakan ketenangan, kenikmatan membaca Al-Quran Al-Karim dengan baik dan benar interaksinya, maka dia akan kemudian ilmu tadabbur. Tadabbur itu adalah menghubungkan antara realitas kehidupan yang dia jalani untuk kemudian dicari solusi gimana nih di dalam Al-Quran Al-Karim. Sebenarnya pertanyaan yang kedua tadi, jadi jawab sekalian aja ya. Kita bisa dapati itu manakala kemudian kita juga berinteraksi dengan hadis-hadis. Kita berinteraksi dengan kitab-kitab para ulama yang menjelaskan kemudian dengan kitab-kitab tafsirnya, yang menjelaskan dalam kitab-kitab fikih
fikihnya, kitab-kitab tauhid dan lain sebagainya, penjelasan ulama, untuk kemudian kita akhirnya bisa mentadaburi dari ayat yang kita baca. Contohnya teman-teman tadi membuka ayat kursi. Coba teman-teman renungkan kalimat demi kalimat di dalam ayat kursi itu. Itu pasti akan ketemu. Jadi caranya begini. Ketika teman-teman punya masalah begini, kemudian minta sama Allah Subhanahu wa taala agar diberikan solusi dari permasalahan itu, dan kemudian teman-teman membaca Al-Qur'an Karim, dan kemudian teman-teman perhatikan saja ayat-ayat yang sedang dibaca. Dari situ aja sebenarnya sudah akan terkonek nanti, terhubung. Kalau bahasa sederhananya mah ada ya, ada solusi, klik, ada lintasan apa namanya, dalam pikiran kita, dalam hati kita untuk ngelakuin apa dan lain sebagainya. Tapi syaratnya tadi adalah ketenangan itu ada ketika seseorang sedang berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi itu step yang mesti setiap orang itu harus harus belajar tentang tadabbur Al-Quran itu. Jadi kita perlu mengkhususkan waktu untuk belajar berinteraksi dengan Al-Quran. Masa sama HP aja kita cemas gitu ya, nggak bawa HP. Masa sama Al-Quran sudah segede ini, sudah umur lebih dari belasan tahun gitu, kita hidup di dunia, masa kita nggak cemas, belum connect antara Al-Quran dengan diri kita. Masih jauh kita buka Al-Quran ini menjadi petunjuk dalam kehidupan kita. Kalau kemudian kita niatkan itu kepada Allah, minta itu sama Allah Subhanahu wa taala, kita akan ketemu solusi-solusi dalam permasalahan yang dihadapi oleh diri kita dengan petunjuk dari hadis, bagaimana menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Beberapa kan Rasulullah menjelaskan tentang bab itu, dijelaskan oleh para sahabat, dijelaskan oleh para ulama dan sebagainya terkait dengan itu. Nah, ini yang kemudian perlu ada waktu yang spesial yang kita khususkan untuk berinteraksi dengan Allah. Itu nanti kita akan asyik, dan masya Allah nanti akan banyak sekali pengetahuan yang akan didapat, melebihi interaksi kita dengan Google, melebihi interaksi kita dengan bahkan dengan AI pada hari ini. Nggak percaya, cobain ya. Silahkan datang ke lembaga-lembaga Al-Quran Karim gitu ya, untuk kemudian berinteraksi dengan Al-Quran Karim. Nanti asyiknya, kenikmatan itu akan bisa ketemu sejauh itu. Ya kalau belum berinteraksi ya belum ngerasain soalnya gitu. Jadi kayak gimana itu? Nah, biar penasaran, datang ke tempat-tempat ya, lembaga-lembaga berinteraksi dengan Al-Quran Karim bersama dengan guru-guru yang memang fahim terhadap hal itu. Ya, jangan belajar sendiri dengan gurunya. Misalnya di sosmed ada potongan 1 menit gitu ya, potongan 1 menit. Ya kalau sudah ada basicnya sih nggak masalah gitu ya. Tapi kita perlu ada pendamping, ada guru, ada yang kemudian bisa menjelaskan sehingga kita bisa jadi gitu. Apakah kita tuh harus baca ayat Al-Quran dari Al-Fatihah sampai juz 30 secara konsisten, atau ya udah setiap minggu kita Al-Waqiah gitu, atau setiap Jumat itu kita baca surat Yasin atau Al-Kahfi gitu. Kadang saya suka berpikir gitu Pak Ustaz, nanti tuh kalau sampai ayat berapa terus gitu yang lain aja gitu. Nah itu sejujurnya saya masih bingung gitu, apakah nanti ketika mau ngaji lagi lanjutin atau ya udah balik lagi gitu. Makasih. Jadi pertanyaannya bagus ya. Ada surah-surah yang memang disunahkan untuk kemudian spesial
ya. Ya. Seperti yang tadi disebutkan. Dan secara umum, tadi kita gambar ke sini ya. Secara umum, satu hurufnya itu mendatangkan semua kebaikan di titik itu. Kita startnya di titik itu. Meskipun ada surah-surah yang memang disunahkan untuk kita membaca secara khusus. Misalnya secara umum ya, malam hari kita disunahkan untuk membaca Al-Mulk. Ya. Nah, itu ada hadisnya terkait dengan hal itu. Di titik inilah yang kemudian sebenarnya yang mesti kita pahami betul secara mendasar. Titik ini nih yang harus hadir. Nah, inilah yang kemudian seharusnya hadir ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Nikmat, ya. Ini ditanya sama kita sendiri. Kita nikmat nggak sih baca Quran itu? Atau terpaksa? Untuk misalnya dia mengikuti satu komunitas yang mengharuskan dia membaca sekian ayat. Kalau kemudian terpaksa karena nggak enak, karena yang lain udah, saya belum, dia sebenarnya sejujurnya tidak menikmati apa yang sedang dibaca. Padahal itu adalah kebaikan yang akan datang kepada dirinya. Tapi walaupun begitu, itu masih jauh lebih baik, jauh lebih bagus dibandingkan tidak membaca. Maka ketika tadi pilihan apakah kemudian harus membaca surah-surah tertentu atau tadi ayat-ayat tertentu kan, ataukah harus membaca dari awal sampai dengan akhir, manakah yang kemudian kita sanggup untuk membaca dan kemudian menikmati? Itu jauh lebih penting dibandingkan bertanya mana yang lebih bagus atau mana yang duluan, ayam atau telur. Gitu kan? Duluan mana ayam sama telur? Ayam. Yang dia penggemar telur duluan gitu kan? Karena tidak mungkin ayam ini kalau tidak ada telurnya. Ayo perdebatan semacam itu. Maka kembalikan kepada posisinya. Kita butuh ayam dan butuh telur kan begitu. Kembalikan kepada posisi sebelumnya. Posisi yang paling mendasarnya adalah bagaimana kemudian kita itu ada yang namanya interaksi. Inilah yang kemudian yang paling penting. Tapi bukan hanya interaksi, tapi bagaimana kita mengkondisikan jiwa kita, mengkondisikan diri kita agar kita berinteraksi Al-Quran itu dengan penuh kenikmatan. Sampailah teman-teman berupaya bagaimana ketika kita baca Al-Quran itu kita merasakan ayat-ayat tertentu itu begitu menggetarkan jiwa gitu. Nah sampai ke situ, coba cari momentum itu. Bisa jadi momentum itu ketemu saat kita sholat, saat kita misalnya ikut mabit nih, nanti ada malam ada tahajud misalnya. Kita kemudian merasakan bacaan imam, kok saya jadi menangis ya misalnya. Maka itu adalah konteks kita sedang merasakan kenikmatan nih. Atau kalau nggak ketemu dengan berjamaah tadi, dengan sendirian misalnya, kita membaca Al-Qurannya misalnya di malam hari, di situasi dan kondisi yang lebih tenang, dan kita merasakan nikmat, maka lakukan itu. Itulah yang kemudian kita mesti cari tahu. Yang tahu siapa? Yang tahu adalah diri. Maka teman-teman, yang paling bagus sebenarnya teman-teman sering bawa catatan kecil saja sama alat tulis. Dimanapun teman-teman dapat inspirasi, ditulis, catat. Kenapa? Karena nun wal qalami wa ma. Konteksnya setelah ada ayat yang berbicara tentang Iqra, maka ada yang berbicara tentang qalam, tentang pena, tentang bagaimana kita bisa mengikat dari ilmu-ilmu yang kemudian ada di sekeliling kita. Inilah yang kemudian
sebenarnya kita mesti paham betul diri sendiri itu kayak gimana. Kapan kita merasakan kenikmatan itu, kapan kita merasakan ketenangan itu, yang tahu persis adalah diri sendiri. Orang di luar dari diri kita sendiri itu hanyalah memfasilitasi. Termasuk kajian semacam ini memfasilitasi. Dan bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala diperkenankan untuk bisa hadir mengikuti kajian seperti ini. Nggak perlu dibandingin orang yang nggak datang berarti nggak dikaruniai nikmat, beda lagi. Ini urusannya adalah diri kita dengan diri kita sendiri. Diri kita di 2024, coba perhatikan dengan diri kita di 2023. Karena inilah nanti 2025-nya akan seperti apa. Karena nggak ada ujuk-ujuk, semuanya itu ada proses sebelumnya. Bahkan kalau mau lebih intens lagi, cek 5 tahun sebelumnya kita itu ngapain, habit kita itu, kebiasaan kita itu apa, dicek. Kalau kita mau berbikin resolusi yang tidak pernah selesai 2025 seperti itu, dicek 5 tahun sebelumnya perjalanan kehidupan kita dalam berbagai segmentasi bidang itu, kemudian nah kira-kira gitu bagaimananya ya. Jadi silahkan mau dimulai dari mana, mau dimulai dari start awal terus sampai kemudian bertemu dengan surah An-Nas ya, atau memang surah-surah yang spesial tadi ya. Untuk step awal tidak perlu diperdebatkan terlebih dahulu, lakuin aja dulu. Kalau sudah bagusnya tadi dari awal sampai dengan akhir ya. Kemudian kita mentadaburi juga secara pelan. Jadi meditasi Al-Quran itu nggak perlu harus buru-buru. Emang mau kemana sih? Baca surah Al-Fatihah sejam boleh nggak? Nggak ada yang ngelarang, siapa yang ngelarang? Baca diulang-ulang satu ayat. Teman-teman buka kitab tafsir ya, ada tafsir ada 10, dibuka satu. Baru surat Al-Fatihah ayat pertama ada 10 kitab yang dibuka satu. Itu aja udah lebih dari sejam. Nah inilah yang kemudian proses interaksi dengan Al-Quran ini perlu untuk dispesialkan. Mumpung ada kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka manfaatkan. Ya, jangan disia-siakan momentum kesempatan. Wallahu a'lam bishawab. Doa ya. Baik, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah memberikan rahmat kepada kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika fastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika 'alayya wa bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Qul Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'u man tasha' wa tudhillu man tasha' bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sesungguhnya Engkau yang berkuasa atas jiwa-jiwa kami, ya Allah. Sesungguhnya Engkau yang berkuasa atas kehidupan kami, ya Allah. Kami malu, ya Allah, dalam perjalanan kehidupan yang kami lalui ini ada hal-hal yang kami bermaksiat di dalamnya, ya Allah. Ada banyak dosa yang kami lakukan, yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Hapuskanlah ya Rabbana, bersihkanlah ya Rabbana. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tuntunlah kami, ya Allah.
Bimbing kami ya Rabbana, dan jangan lepaskan kami walaupun sekejap tanpa pertolongan darimu ya Allah, tanpa bantuan darimu ya Rabbana. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami menyadari kami ini lemah ya Allah. Kami menyadari kami ini tidak mampu berbuat apa-apa ya Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka ya Allah, teguhkanlah kami dalam ketaatan kepada-Mu ya Allah. Teguhkanlah kami dalam ketakwaan kepada-Mu ya Allah. Jadikan kami menjadi hamba-hamba yang teguh dalam keimanan kepada-Mu ya Allah, dan tetapkan kami dalam keadaan muslim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami bermunajat di masjidnya, di rumah-Mu ya Rabbana, memohon pertolongan dari-Mu untuk Engkau berikan kemudahan, berikan pertolongan atas segala permasalahan dan urusan-urusan kami ya Allah. Kami tidak mempunyai kekuatan apa-apa ya Allah, melainkan Engkau berikan bantuan, melainkan Engkau berikan pertolongan, melainkan Engkau berikan petunjuk atas segala problematika yang sedang kami rasakan, yang sedang kami risaukan, yang sedang kami hadapi ya Rabb. Ya Allah ya Rabbana ya Rabb, kami berdoa untuk orang tua kami ya Rabb. Cintailah mereka ya Rabb, berkahilah mereka ya Rabb, limpahkanlah cahaya kepada mereka ya Rabb, sebagaimana mereka mendidik kami ya Rabb. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah ya Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan kami berdoa untuk seluruh saudara-saudara kami ya Allah di seluruh dunia, terkhusus kepada saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Kau berikan pertolongan ya Allah, Kau berikan pertolongan ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin, Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin, Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin. Allahumma hafiz Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Ya Allah, lindungilah Masjidil Aqsa tercinta kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang mohon dimaafkan, dan yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan salah dari saya pribadi selaku manusia. Allah